Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ramadan, NIM 2019-256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soranas, NIM 2019-269. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu satu, kejahatan atas dasar unsur kesalahan, yang kedua atas dasar objeknya. Atas dasar kesalahan ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah satu, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu janin. Kejahatan dari segi kesengajaan, maka tindak pidana nyawa ini terdiri atas satu, dilakukan dengan sengaja. Dua, dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu atas dasar keinginan yang jelas dari yang dibunuh. Yang kelima, menganjurkan atau membantu orang bunuh diri. Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu satu, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Apabila kita melihat dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain. Dalam buku kedua bab ke-19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur objektif. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Dan unsur subjektif, yang pertama, dengan sengaja. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah sebagai berikut. Satu, unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya, si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan, tindakannya dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Yang ketiga, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan dipastikan mengakibatkan adanya orang mati. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja, terkadang dalam pasal 338 ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudahnya timbul suatu maksud
atau niat untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan. Yang berikutnya, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana rumusan dalam pasal 339 KUHP menentukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempersiapkan tindak pidana lain. Yang kedua, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. Yang ketiga, dalam hal tertangkap tangan. Yang berikutnya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Rumusan tersebut di atas terdiri dari unsur objektif. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Dan unsur subjektifnya adalah yang pertama dengan sengaja, yang kedua dan dengan rencana terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut pembunuhan bayi, ada dua macam. Yang pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana. Yang kedua, pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagai mana yang dimuat dalam pasal 41 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini ada contoh kasus. Remaja di Bogor ditangkap polisi karena diduga membunuh bayi yang baru dilahirkannya dan membuang jasanya ke selokan. Pelaku berinisial NS nekat melakukan aksinya karena sang pacar menolak bertanggung jawab atas bayi hasil hubungan gelap mereka, dan NS dikenakan pasal 340 KUHP dan pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Kalau apabila dirumuskan itu dirinci, maka terdapat unsur-unsur objektif terdiri dari seorang ibu, dan yang kedua perbuatannya menghilangkan nyawa,
Yang ketiga, objeknya adalah nyawa bayinya. Yang keempat, waktunya, dan pada saat waktunya itu pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan. Yang kelima, motifnya karena takut diketahui melahirkan. Dan selanjutnya adalah pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan dalam pasal 346 KUHP. Seseorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Ini ada contoh kasus. Polres Kulon Progo, Yogyakarta mengungkap 2 orang pelaku aborsi yang merupakan sepasang kekasih. Keduanya yang masih duduk di bangku SLTA itu tega mengaborsi bayi berusia 7 bulan yang masih dalam kandungan karena mengaku ingin mengikuti ujian. Keduanya diancam dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 dan pasal 76C subsidiar pasal 77A dan pasal 46A UU nomor 36 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar pasal 340 KUHP pasal 346 KUHP, pasal 348 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 24 tahun. Ini unsur-unsur masalah di atas. Unsur objektif, bertindak seorang ibu. Yang kedua, perbuatannya menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan. Dan yang selanjutnya, objeknya adalah kandungannya sendiri, dan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Tujuan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum dari perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit atau luka, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Adapun unsur-unsur kesalahan kejahatan terhadap tubuh, yang pertama itu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau diatur dan dimuat dalam buku kedua KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358. Kejahatan terhadap tubuh yang kedua itu yang dilakukan karena kelalaian, diberikan kualifikasi karena kelalaian menyebabkan luka, diatur dalam buku kedua KUHP pada pasal 360 KUHP. Apa sih itu penganiayaan? Penganiayaan itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Adapun unsur-unsurnya, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh. Adapun pengertian penganiayaan menurut Hogerat pada tanggal 25 Juni 1894, penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau kesengajaan untuk: pertama, menimbulkan rasa sakit pada orang lain; kedua, menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan ketiga, merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan ringan.
Adapun syarat-syarat penganiayaan ringan, yang pertama itu bukan penganiayaan berencana pada pasal 353, bukan penganiayaan yang dilakukan pada orang-orang yang memiliki kualitas tertentu pada pasal 356. Yang kedua, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan. Ketiga, tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau mata pencaharian. Terakhir, pada penganiayaan ada faktor pemberat pidana. Akan ditambah sepertiga dari pidana yang diancamkan, tergantung pada kualitas korban dalam hubungan dengan petindak. Penganiayaan biasa berencana pada pasal 353. Ada 3 macam penganiayaan. Yang pertama itu penganiayaan berencana biasa atau tidak berakibat luka berat, diancam 4 tahun di ayat 1. Ayat kedua itu penganiayaan berencana berakibat luka berat, diancam dengan kurungan 7 tahun penjara. Pada ayat 3, penganiayaan berencana berakibat kematian, diancam hukuman 9 tahun. Kesengajaan bukan ditunjukkan pada luka berat atau kematian, tapi pada rasa sakit tubuh. Direncanakan terlebih dahulu. Pengambilan keputusan untuk membuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suatu batin yang tenang sejak timbulnya kehendak untuk melakukan sesuatu. Sampai dengan pelaksanaan perbuatan, ada waktu cukup. Dalam tenggang waktu yang cukup itu dapat digunakan untuk berpikir apakah perbuatan yang itu bisa menimbulkan resiko atau tidak, dan apabila ia sudah bulat hati melaksanakan niat jahatnya, bagaimana cara, dengan alat apa, serta menetapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya. Bagaimana cara menghilangkan jejak dalam melaksanakan perbuatan itu. Dilakukan dengan tenang, tidak dikuasai emosi dan tidak tergesa-gesa. Itu termasuk dengan perencanaan terlebih dahulu. Adapun penganiayaan berat pada pasal 354 ada 2 bentuk. Yang pertama, penganiayaan berat biasa pada ayat 1, kesengajaan semata-mata ditujukan pada luka berat pada tubuh, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Ayat 2, kesengajaan yang hanya ditujukan pada luka berat, bukan pada matinya korban, akan tetapi percobaan pada kejahatan yang dapat dipidana. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355. Pertama itu kesengajaan yang hanya ditujukan pada timbulnya luka dan berencana, itu pasal 1. Kesengajaan tidak ditujukan pada kematian korban. Adapun pemberat penganiayaan pada pasal 351, 353, 354, 355 dan 356. Pidana dapat ditambah sepertiganya jika penganiayaan tersebut tiga pasal yang dilakukan terhadap: pertama, A. Ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Kedua, pejabat ketika atau sedang menjalankan tugas yang sah. Dan dengan diberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan. Adapun yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang tertulis pada pasal 358, yang pertama itu unsur objektif atau perbuatan. Yang pertama, turut serta dalam penyerangan. Kedua, turut serta dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang menimbulkan akibat. Yang pertama, adanya orang luka berat. Yang kedua, adanya yang mati. Adapun unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Keterangan pasal 358. Pasal ini digunakan dalam hal yang terjadi peperangan atau penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan ada orang luka parah atau mati. Akan tetapi tidak diketahui orang yang melukai itu parah atau membunuh orang itu. Bila dapat membuktikan yang diketahui siapa di antara orang itu,
yang menyebabkan kematian atau luka pada orang tersebut, maka dikenakan pula pasal yang terkait. Orang-orang yang terpaksa melerai tidak dikenai pasal karena cuma melerai, bukan ikut. Dan semua orang-orang yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian ikut dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat yang tidak perlu dibuktikan. Adapun contoh kasus pada pasal 358, yang pertama, A, B, dan C menyerang D, kemudian D mati. Yang menyebabkan kematian D adalah A, maka A, B, C telah melakukan tindak pidana penyerangan sebagaimana yang diatur pada pasal 358. Dan terhadap A juga ditetapkan pasal pembunuhan. Contoh kedua itu A, B, C di satu pihak menyerang X, Y, dan Z. Dalam penyerangan itu A mati. Dalam hal ini B, C, X, Y, dan Z dapat dituntut dengan ketentuan pasal 358 ayat 2, walaupun B dan C tidak mungkin membunuh kawannya sendiri. Adapun pengertian penyerangan. Apa sih itu penyerangan? Penyerangan itu maksudnya perkelahian itu dimulai oleh salah satu pihak. Perkelahian dimulai oleh sama-sama atau kedua belah pihak. Adapun unsur kealpaan pada KUHP pada pasal 360 ayat 1 dan 2. Kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka ayat 1, unsur-unsurnya. Yang pertama itu adanya perbuatan, 2 kurang hati-hati, 3 menimbulkan akibat orang luka-luka. Ketiga, adapun ayat kedua, unsur-unsurnya yang pertama ada perbuatan, kedua karena kurang hati-hati, ketiga menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian selama waktu tertentu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.